Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Praja Muda Endi Martugurning, NPP 330669, kelas D5, asal pendaftaran Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester tentang pelayanan publik. Yang pertama ada definisi pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk. Ini dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik yang dapat berupa pemerintah dan sektor swasta atau perusahaan yang menyediakan barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, definisi menurut hukum. Jadi, pelayanan publik itu merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakannya. Definisi pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian yang ketiga ada tuntutan pelayanan publik. Tuntutan pelayanan publik dapat berasal dari berbagai sumber, seperti dari pelanggan, masyarakat, ataupun pemerintah sendiri. Tuntutan pelayanan publik dapat berupa permintaan kepada penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan efisiensi, atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada ruang lingkup pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, seperti pelayanan barang dan jasa publik, yaitu pelayanan pengadaan dengan pemasaran barang dan jasa publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Kemudian yang kedua ada pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang meliputi tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan. Yang ketiga ada pelayanan pembangunan, pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan seperti pelayanan pengembangan, pelayanan lingkungan, dan pelayanan pemerintahan. Yang berikutnya ada pelayanan utilitas, yaitu pelayanan yang meliputi jasa publik seperti pelayanan air, listrik, dan telekomunikasi. Pelayanan kebutuhan pokok, pelayanan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan sosial. SPM berdasarkan PP nomor 2 tahun 2018 atau standar pelayanan minimal. Yang pertama ada peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal yang bertujuan untuk mengatur standar pelayanan minimal yang harus dipatuhi oleh pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Berikut adalah materi pelayanan publik berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018, yaitu standar pelayanan minimal. Peraturan ini menetapkan standar pelayanan minimal yang harus dipatuhi oleh pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Standar pelayanan minimal terdiri dari standar teknis, pelayanan dasar, standar pelayanan minimal bidang sosial, standar pelayanan minimal bidang pendidikan. Kemudian dari SPM yang berdasarkan PP nomor 2 tahun 2018 terdapat pelayanan publik yang berisi tentang pelayanan publik umum. Jadi peraturan pemerintah ini memperjelas tentang pelayanan publik yang merupakan kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang transparan, efisien, efektif, dan efisien. Jadi peraturan pemerintah ini juga menetapkan tentang pelayanan administratif yang merupakan pelayanan oleh Kementerian Agama yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, peran pemerintah ini juga menetapkan tentang pedoman sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berisi tentang cara dan tata cara pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. Kemudian yang terakhir ada kewajiban penyelenggaraan pelayanan publik. Yang pertama, kewajiban penyelenggara pelayanan publik menurut peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang pelayanan publik umum meliputi memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang transparan, efisien, efektif. Kemudian yang ketiga, membentuk sistem pelayanan publik yang terintegrasi, terkait, dan terhubung. Membentuk sistem pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang terintegrasi, terkait, dan terhubung. Kemudian membentuk sistem pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang tepat waktu, efektif, efisien. Dan yang terakhir, membentuk sistem pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang terintegrasi dan terhubung. Jadi kesimpulan dari materi tentang pelayanan publik adalah bagaimana peraturan pemerintah dapat dilaksanakan oleh para birokrat atau para pemerintah untuk menjalankan pelayanan publik yang terintegrasi dan juga terhubung guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini juga dapat
dikaitkan dengan transformasi digital yang ada pada saat ini karena dalam pelayanan publik, proses digital dalam pelayanan birokrasi itu harus diselaraskan atau dipergunakan sesuai dengan aturan perundang-undangan sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih mudah, lebih terarah dan juga memiliki eh, dampak yang baik kepada masyarakat sehingga dalam proses birokrasi yang diberikan oleh pemerintah tidak membuat masyarakat merasa tidak terpenuhi dalam proses pelayanan. Makanya pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan minimal yang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018. Maka dari itu, kewajiban penyelenggara pelayanan publik harus sesuai dengan standar pelayanan minimal karena dalam proses birokrasi semua perlu proses penyelenggara pelayanan publik yang efektif, efisien, dan juga fleksibel. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih.